Roma, dari asal mula mitos dari hukum, politik, arsitektur, teknik sipil, sastra, hingga seni. Asal-usul mitos berdirinya Roma dimulai di kota Latin Alba Longa. Di sana, putra kembar yang baru lahir dari dewa perang, Mars, dan seorang pendeta wanita dijatuhi hukuman mati oleh paman buyut mereka. Romulus dan Remus terkenal karena diselamatkan oleh seekor serigala betina dan dibesarkan oleh seorang penggembala yang miskin. Sebagai pemuda, mereka berangkat untuk membangun kota mereka sendiri. Tetapi Remus dibunuh oleh saudaranya dalam sebuah perselisihan mengenai lokasinya sebagai raja. Romulus mendeklarasikan Roma sebagai kota suaka yang dengan cepat menarik karakter-karakter yang tidak menyenangkan dari seluruh semenanjung Italia. Istri dibutuhkan untuk populasi yang sebagian besar laki-laki ini, sehingga para wanita muda diculik dari kota-kota dan suku-suku tetangga dalam sebuah tindakan yang diabadikan sebagai pemerkosaan terhadap para wanita Sabine. Meskipun demikian, dalam hitungan tahun, Romulus dan Raja Sabine mengatur untuk memerintah bersama. Raja-raja Romawi apa yang terjadi selanjutnya akan terulang kembali sepanjang sejarah Romawi, kematian penguasa secara misterius atau dengan cara yang kejam. Pertama, Raja Sabine, Titus Statius, yang meninggal dalam sebuah kerusuhan. Kemudian, Romulus menghilang saat terjadi badai dalam mitos. Lydia menjadi dewa Quirinus dan meninggalkan dunia ini. Dia kemungkinan dibunuh oleh saingan politiknya pada masa pemerintahan Raja kedua, Numa Pompilius. Elemen-elemen kunci Romawi muncul, termasuk kalender 12 bulan, perawan vestal, dan posisi pontifex atau pendeta. Numa diikuti oleh 5 raja lainnya. Yang terakhir, yang dijuluki Tarquin, yang bangga tidak hanya membunuh pendahulunya tetapi juga digulingkan oleh rakyat. Dengan demikian, lahirlah Republik Romawi yang merdeka pada abad ke-6 sebelum Masehi. Republik Romawi hanya segelintir keluarga bangsawan yang dikenal sebagai kaum ningat yang memegang kekuasaan politik dan agama. Rakyat jelata yang merupakan mayoritas penduduk Roma tidak diikut-sertakan. Namun, antara tahun 494 dan 287 SM, protes-protes yang dilakukan membawa beberapa perubahan, termasuk pembentukan Concilium Plebis, tribun khusus, dan 12 meja yang berisi hukum-hukum tertulis. Kemajuannya memang lambat, namun pada akhirnya, kaum plebeian yang kaya raya, atau kelas penunggang kuda, memiliki hak yang sama dengan kaum bangsawan. Namun, banyak perubahan yang hanya terjadi di permukaan, dan tidak ada yang berubah bagi kaum miskin. Pada tahun-tahun berikutnya, Republik berada dalam kondisi perang yang hampir konstan, karena membawa seluruh Italia di bawah kendalinya. Pada tahun 130 SM, Roma adalah negara adidaya Mediterania yang telah melebarkan sayapnya ke Afrika Utara dan Spanyol setelah Perang Punisia dengan Kartago. Konsul Marius mereformasi militer pada tahun 102 SM. Para prajurit dibayar untuk layanan mereka dan diberi tanah pertanian. Setelah pensiun, orang-orang kaya menggunakan uang mereka untuk membentuk pasukan pribadi yang setia. Korupsi dan keserakahan di Roma menyebabkan perang saudara yang dimulai pada tahun 88 SM ketika saingan Marius, Jenderal Sulla, mengerahkan pasukannya ke Roma. Sulla akhirnya menang dan menjadi konsul. Julius Caesar pada tahun 49 SM, Roma bersiap-siap untuk perang saudara lagi ketika Jenderal Julius Caesar, pahlawan Gallia, menyeberangi sungai Rubicon menuju Italia dengan pasukannya. Dia akan berhadapan dengan senat dan mantan teman dan mitra politiknya. Pompei melancarkan kampanye militer yang gagal. Dia dibunuh atas perintah Firon Ptolemeus XIII yang berharap mendapatkan dukungan dari Kaisar. Namun, sebuah pertemuan yang menentukan antara saudara perempuan Ptolemeus, Cleopatra, dan Kaisar, berujung pada hubungan asmara yang terkenal dan kematian Firaun kembali ke Roma. Perlakuan belas kasihan Kaisar terhadap lawan-lawannya hanya meningkatkan status kepahlawanannya. Senat menyatakannya sebagai penguasa absolut selama 10 tahun, tetapi Kaisar melampaui batas kekuasaannya. Setelah ia mengangkat dirinya sendiri sebagai diktator seumur hidup pada tahun 44 SM, ia secara efektif menandatangani surat kematiannya sendiri pada hari raya Ides bulan Maret. Dia ditikam sampai mati oleh sekitar 40 senator di lantai gedung pemerintahan. Para pembebas republik menghadapi kemarahan Romawi.
Perang saudara akhirnya meletus lagi, kali ini melibatkan teman terpercaya Caesar, Jenderal Mark Antony, kekasih Mark Antony, Cleopatra, dan keponakan sekaligus pewaris Kaisar, Octavianus. Octavianus muncul sebagai pemenang dengan kematian Antony dan Cleopatra, Mesir. Dengan hasil panen gandumnya yang penting, berada di bawah kendali Roma. Ini adalah akhir dari Republik dan awal dari Kekaisaran. Kekaisaran Romawi awal Octavianus, yang berganti nama menjadi Augustus, dinyatakan sebagai Kaisar, putra Dewa Caesar pada tahun 27 SM. Sebagai penguasa tunggal, Augustus mempertahankan setidaknya ilusi bahwa Republik masih ada. Meskipun Senat masih penting, tujuan sebenarnya adalah untuk memberikan legitimasi pada keputusan Kaisar. Masa pemerintahan Augustus, yang berlangsung selama 41 tahun, merupakan masa keemasan, perdamaian berkuasa, kemakmuran, dan stabilitas, serta budaya berkembang. Augustus mengembangkan jaringan jalan dan sistem kurir. Dia membentuk tentara tetap dan pengawal praetorian, serta menciptakan layanan polisi dan pemadam kebakaran yang berdedikasi di Roma. Dia juga memulai proyek pembangunan kembali kota yang sangat besar. Kekaisaran membesar secara dramatis, membentang hingga ke Eropa Tengah, dan penaklukan Spanyol pun selesai. Namun, kehilangan 3 legiun di Germania pada tahun 9M mengakhiri ekspansi Roma ke provinsi itu. Ketika Augustus meninggal pada tahun 14 Masehi, anak tirinya, Tiberius, menggantikannya. Dia adalah seorang penguasa yang kompeten, tetapi tidak tertarik. Sebaliknya, dia mendelegasikan kekuasaan kepada Sejanus, komandan pasukan pengawal praetorian yang ambisius. Setelah Sejanus membunuh para pewaris Tiberius, Kaisar melakukan pembunuhan yang dipicu oleh paranoia, karena yakin bahwa dia dikelilingi oleh musuh. Ironisnya, dia mungkin telah dibunuh oleh penggantinya, Caligula, pada tahun 37 Masehi. Meskipun Caligula populer pada awalnya, sifat aslinya segera muncul. Selama 4 tahun berkuasa, dia menyatakan dirinya sebagai dewa yang hidup, mengeksekusi banyak orang yang dibunuh, termasuk anggota keluarganya, dan memulai hubungan inses dengan saudara perempuannya. Mengawal praetorian membunuhnya, dan mengangkat pamannya, Claudius, sebagai penggantinya. Claudius tidak pernah berharap untuk menjadi kaisar. Berbagai tantangan fisik membuatnya hidup sebagai seorang cendekiawan yang jauh dari pandangan publik. Meskipun kurang berpengalaman, Claudius adalah seorang administrator yang baik dan memerintahkan untuk membangun banyak jalan, saluran air, dan kanal di seluruh kekaisaran. Selama 13 tahun masa pemerintahannya, penaklukan Inggris yang sukses dimulai. Pada tahun 54 meter, ia meninggal, kemungkinan di tangan istri keempatnya, memberi jalan bagi putranya, Nero. Semua orang tahu cerita bahwa Nero bermain-main saat Roma terbakar. Dia menyalahkan kebakaran besar tahun 64 Masehi yang menghancurkan kepada orang-orang Kristen, yang merupakan sekte yang merepotkan. Kebakaran tersebut mengalihkan perhatian publik dari pundi-pundi kekaisaran yang kosong karena pengeluarannya yang berlebihan. Nero sangat dibenci dan secara rutin mengirim lawan-lawannya. Akhirnya, tentara dan pengawal praetorian memberontak dan senat menyatakannya sebagai musuh Roma. Yang berujung pada bunuh dirinya pada tahun 68 Masehi. Nero tidak meninggalkan ahli waris. Pada tahun berikutnya, 4 orang bersaing untuk menduduki tahta. Orang keempat, seorang jenderal dari kelas berkuda bernama Vespasianus, yang menang pada tahun 69 Masehi. Vespasianus bekerja keras selama 10 tahun masa pemerintahannya, memulihkan keuangan kekaisaran, dan mendirikan banyak bangunan penting, termasuk simbol kota Roma, Colosseum. Harta karun yang dijarah dari Bait Suci di Yerusalem mendanai sebagian besar pembangunan ini. Vespasianus telah menjadi gubernur Yudea sebelum menjadi kaisar, dan putranya, Titus, membuat namanya terkenal dengan memadamkan perlawanan Yahudi di provinsi itu. Titus memerintah hanya selama 2 tahun sebelum saudaranya menggantikannya. Pada tahun 81 Masehi, Domitianus memiliki sifat otokratis. Namun tampaknya mendapat dukungan dari publik dan militer. Roma menjadi makmur di bawah kepemimpinannya selama 15 tahun. Namun, ia berada di pihak
yang salah dengan para pejabat istana yang membuatnya dibunuh. Dinasti Nerva Antonine abad kedua Masehi merupakan era yang relatif stabil di bawah kaisar-kaisar Nerva Antonine. Tidak seperti biasanya. Mereka sebagian besar diadopsi oleh para pendahulu mereka daripada menjadi pewaris biologis mereka. Mereka termasuk orang-orang seperti Trajan, seorang komandan militer yang karismatik yang memperluas kekaisaran dari Laut Kastia sampai ke Skotlandia. Hadrianus, yang temboknya yang terkenal menjadi benteng pertahanan terhadap suku-suku Skotlandia yang merampok di Britania, dan filsuf Tijuan, Marcus Aurelius putranya, Commodus, adalah seorang egomaniak yang tidak kompeten yang menganggap dirinya seorang gladiator. Dia dicekik oleh pelatihnya atas perintah prefek Praetorian pada tahun 192 Masehi. Kematian Commodus pada akhir Kekaisaran Romawi merupakan pembuka dari periode selama 1 abad yang dikenal sebagai krisis kekaisaran. 29 kaisar berkuasa melalui komplotan dan kematian yang kejam selama 5 dekade. Pada tahun 284 Masehi, Diocletianus, seorang mantan tentara, berusaha mengakhiri kekacauan tersebut. Dia membagi kekaisaran menjadi 2, dia memerintah bagian timur, yang sebagian besar merupakan wilayah Yunani, dan temannya, Maximianus, memerintah bagian barat, yang merupakan wilayah Latin. Mereka adalah kaisar senior dengan gelar Augustus. Setiap bagian dibagi lagi, dan diperintah oleh kaisar junior, atau kaisar. Tetrarki atau pemerintahan 4 orang ini, hanya bertahan sekitar 30 tahun, namun menciptakan perdamaian, dan stabilitas. Umat Kristen tidak bernasib baik di bawah rezim baru ini, karena mereka menolak menyembah Diocletianus, yang telah menata dirinya sendiri sebagai perwujudan Jupiter di bumi. Gereja-gereja diruntuhkan, kitab-kitab suci dibakar, dan para pengikutnya dianiaya. Paradoksnya, hal ini justru membuat kekristenan semakin kuat, dan pada akhirnya berujung pada pengunduran diri Diocletianus dan Maximianus pada tahun 305 Masehi. Perebutan mengenai siapa yang akan menggantikan mereka secara sah pun terjadi. Konstantinus, putra mantan kaisar barat, muncul sebagai pemenang. Konstantin Agung setelah menjadi penguasa kekaisaran barat, Konstantin melegalkan agama Kristen, mengklaim bahwa Kristus telah menuntunnya menuju kemenangan atas para pesaingnya. Namun, ia memastikan untuk tidak mengasingkan mereka yang masih mengikuti agama-agama lama di timur. Rekannya, Licinius, telah menganiaya minoritas Kristen yang cukup besar karena khawatir mereka akan bangkit untuk mendukung Konstantinus pada tahun 324 Meta. Konstantinus dan Licinius bertempur di Bizantium. Kemenangan Konstantinus membuat timur dan barat bersatu di bawah satu penguasa. Pada tahun-tahun berikutnya, agama Kristen berkembang pesat dan banyak praktik-praktik yang kurang baik di masa lalu dilarang, seperti ritual pengorbanan, permainan gladiator, dan penyaliban sebagai bentuk eksekusi. Hanya dalam waktu 6 tahun, ibu kota Romawi baru, yang megah didirikan di kota kuno Bizantium. Roma baru, seperti yang dikenal selama masa hidup Konstantinus, terletak di antara tepi timur dan barat kekaisaran pada rute perdagangan penting. Akhirnya berganti nama menjadi Konstantinopel. Kota ini menarik orang-orang dari seluruh kekaisaran untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Seiring berjalannya waktu, kekaisaran terpecah lagi menjadi timur dan barat. Pada tahun 476 Masehi, Kekaisaran Romawi Barat runtuh. Setelah bertahun-tahun menangkis intrik militer dan politik para penyusup barbar, Kekaisaran Timur berlanjut sebagai Kekaisaran Bizantium, yang akhirnya runtuh di bawah kekuatan Turki Utsmaniyah pada tahun 1453, setelah hampir 1 milenium. Kekaisaran Romawi telah berakhir.